anak ASN. Ya, oke. Untuk agenda 3 yang sudah dipelajari apa saja? Ada manajemen ASN, apa saja? Kelihatan di layar ini? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan slide-nya ya? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Jadi teman-teman semua di agenda 3 yang pastinya teman-teman sudah mempelajari 2 materi ya. Materi apa saja, Nilu? Manajemen ASN dengan Smart ASN, Ibu. Iya, baik. Jadi ya sudah ada Anda pelajari manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, jadi teman-teman di manajemen ASN ini, teman-teman itu sudah belajar tentunya ya, sudah belajar di MOC-nya berkaitan dengan kedudukan, peran, hak, kewajiban, kode etik, sistem merit, dan pengelolaan ASN. Nah, kita bisa diskusi sedikit hasil belajar teman-teman semua ya. Jadi di dalam pembelajaran di MOC-nya, tentu teman-teman sudah belajar tentang kedudukan. Bagaimana sih kedudukan kita? Ada yang bisa jawab bagaimana kedudukan kita, bagaimana peran kita, apa saja hak kita ya nanti menjadi seorang PNS, apa saja kewajiban kita, apa saja kode etik yang tertera ya di Undang-Undang ASN itu, bagaimana sistem merit itu ya dalam pengelolaan ASN. Ada enggak yang bisa cerita hasil belajarnya? Boleh, silakan. Nah, ini ada Pak Febrian ini yang baru masuk. Silakan Pak Febrian, bisa perkenalkan diri dulu, namanya tugas di mana? Mohon maaf, ini Bu, tadi lambat masuk karena kendala jaringan. Oke. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya. Izin perkenalkan diri, nama Febrian Fardil Alexander Karur. Asal instansi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Motong. Perhubungan, oke. Ini ada lagi satu nih, Bu Siti Melisa. Silakan Bu Siti Melisa, perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melisa, asal instansi dari Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Mautong. Oke. Sebagai apa di sana? Sebagai bidan, Ibu. Banyak ya bidan ini. Bidan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang nih bidan. Oke. Silakan teman-teman sudah belajar ya tentang apa itu kedudukan, apa itu peran, apa itu hak, kewajiban, kode etik. Bisa diceritakan sedikit hasil belajarnya di MOC teman-teman berkaitan dengan manajemen ASN? Boleh, siapa yang mau berceritakan sedikit hasil belajarnya? Yang self learningnya, belajar secara mandiri di sistemnya. Boleh, siapa yang mau cerita sedikit? Boleh angkat tangan? Ada yang mau angkat tangan? Ibu tunjuk aja ya. Ibu tunjuk aja ya. Oke, Vivi. Ya, Vivi dulu deh, silakan. Silakan Vivi. Nggak kedengaran suaranya Vivi. Vivi, nggak kedengaran suaranya. Di ini dulu Vivi. Suaranya nggak kedengaran. Oh iya Ibu, maaf Ibu, terima kasih Ibu. Ya, Iya. silakan. Iya, terima kasih Ibu. Ini hanya deskripsi singkat Ibu yang saya ingat di emosi kemarin Bu. Tentang manajemen ASN. Di sini Bu, manajemen ASN yang pertama kedudukan kita sebagai ASN itu adalah sebagai aparatur negara yang berfungsi untuk
menjalankan pelayanan publik, kebijakan publik, dan apa lagi, Bu, ya? Kebijakan pelayanan publik, menjalankan kebijakan publik. Aduh Ibu, hanya itu yang saya ingat Ibu. Ada Kemudian satu untuk lagi. Siapa yang mau iya, Bu. nambahkan? Satu lagi. Oh, Siapa yang ingat? Perekat dan Pemersatu Bangsa Ibu. Oke, sip. Oke. Kemudian kalau untuk peran ASN sendiri itu sebagai perencana Ibu yang pertama, kemudian sebagai pelaksana, dan yang ketiga sebagai pengawas. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang mau tambahkan lagi? Siapa yang mau tambahkan lagi tadi? Ririn, silakan. Saya, Bu. Ya. Ini sama seperti Vivit yang sesuai, yang masih keingat kode-kode etik pegawai ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijaksanaan instansi atau kebijakan negara. Oke. Apalagi? Jadi saya ingat, Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang mau tambahkan, teman-teman? Bagaimana dengan hak-hak kalian? Ada hak kita, ada kewajiban. Ada yang tahu hak-hak kita nanti sebagai PNS itu apa saja? Siapa yang mau tambahkan? Ngoni semua so makan ini. Bapak diam yang lain ini. Belum makan dorang ini, belum sarapan ya? Ini kok untuk menambahkan. Oke, silakan Pak Febrian. Yang dari saya dapat itu hak-hak dari PNS terdapatnya itu harus mendapatkan gaji, Ya. mendapatkan tunjangan, Mm-mm. mendapatkan perlindungan, Mm-mm. mendapatkan pengembangan kompetensi, Ya. mendapatkan hak untuk jaminan pensiun dengan tua, Mm-mm. dan mendapatkan cuti. Oke. Iya. Iya. Jadi kalau ASN itu ada dua kan? Apa saja? Ada PNS dan P3K. Iya. Jadi apa bedanya PNS dan P3K? Kalau untuk P3K tidak mendapat jaminan pensiun di hari tua. Nah, itu aja bedanya ya. Yang lain sama ya. Nah, ada teman-temanmu yang lulus P3K baru-baru ini, teman-teman kalian? Ada? Ada Bu. Ada Ibu yang di tempat kerja ada Ibu. Ada ya. Nah, jadi yang perawat bidan gitu ya. Oke, bersyukur berarti kalian ini ya 10 orang ini bisa lulus nih jadi PNS ya. Jadi sekarang masih ada C-nya gitu ya. Nanti sebentar lagi C-nya hilang jadi PNS sudah ya semuanya. Oke deh. Nah, jadi teman-teman Ibu share kembali ya. Kelihatan di layar kalian slide-nya? Kelihatan Ibu. Kelihatan Ibu. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jadi ya teman-teman semua kita di sini ya setelah kita mempelajari manajemen ASN yang isinya tentang bagaimana kedudukan, bagaimana peran ya. Ada hak kita, ada kewajiban kita. Nanti kalau kalian nanti hak itu termasuk untuk promosi, jadi untuk naik jabatan gitu ya. Jadi untuk naik berkala. Jadi nanti kalau jadi PNS itu kita ada hak kita untuk naik jabatan, naik pangkat. Nah itu nanti di dalam pengelolaan ASN-nya Anda harus mampu kelola dengan bagus. Nanti Anda punya karir ya.
Nah, jadi kalau misalnya naik berkala, 2 tahun bisa naik. Kalau ibu paling rajin itu terus berkala. Kenapa ibu paling rajin? Karena biasanya berkala itu gaji kita lebih banyak naiknya daripada urus naik pangkat. Nah, ini barusan saja kemarin. Jadi kalau ini sekarang misalnya kalian SK nanti keluarnya di tahun genap misalnya. Maka 22 tahun Anda sudah ingat tahun genap Anda mengurus namanya kenaikan gaji berkala. Itu hak kalian gitu ya. Itu hak kalian, Anda bisa mendapatkan kenaikan gaji dari kenaikan gaji berkala. Jadi 22 tahun itu ya. Banyak sekali pegawai yang tidak pernah tahu, tidak pernah urus ada hak mereka untuk dapatkan kenaikan gaji berkala. Oke? Jadi nanti Anda sudah ingat-ingat. Nanti tanya di bagian kepegawaian, saya punya SK ini, misalnya ya, Anda SK-nya, ini sekarang bulan berapa ini Anda ikut? Ini bulan Maret. Kalau bisa keluarnya di Oktober, ya sudah Alhamdulillah Oktober berarti 2023. Nanti, misalnya ini ya, keluar SK-nya di 2023, maka nanti di 2025 hak Anda itu uruslah gaji berkala biar naik gajinya. Lumayan lebih besar tuh naik gajinya dibanding kenaikan pangkat. Biasanya selisih, lumayan lah selisihnya. Nanti kalau Anda sudah jabatan fungsional, itu bisa 2 tahun juga bisa naik pangkat. Ya, sekarang pangkatnya apa nama pangkatnya sekarang? Pangkatnya? 2C, Ibu. 2C. Pengatur, Ibu. Pengatur. Pengatur 2C. 2C, pengatur gitu ya. Pengatur. Nah, jadi nanti teman-teman Pengatur, Bu. Jadi pengatur ya. Jadi pokoknya urusan Anda atur-atur apa di situ ya. Namanya pengatur gitu, ngatur apa di situ ya. Jadi atur persalinan gitu ya. Atur perhubungan, atur obat-obat gitu ya. Sebagai apoteker asistennya, atur pasien ya, sebagai perawat gitu. Nah, jadi nanti teman-teman salah satu modal kalian di dalam manajemen ASN Anda tertib administrasi ya. Nah, kalau isinya materi kan kalian sudah baca tuh di emosinya. Jadi tinggal Ibu kasih contoh-contoh penerapannya ya. Bagaimana Anda tertib. Jadi misalnya Anda tertib bikin SKP ya. Awal tahun sudah menyusun SKP-nya. Sudah susun SKP-nya yang tahun 2023? Sudah, Ibu. Sudah. Bikin sendiri atau orang bikinkan? Dibikinkan, Ibu. Nah loh itu. Nah, itu salah satu kelemahan dari PNS. CPNS masa so lemah kayak PNS yang ada yang so tua-tua gitu ya. Jadi nanti teman-teman, ibu ini seumur-umur hidup ibu ini selalu bikin ibu punya SKP sendirian. Jadi ibu punya file, ibu susun sendiri gitu ya. Jadi caranya nanti kalian kalian kalau menyusun SKP bikin sendiri ya. Ada kan formatnya sudah ada. Nggak usah kasih orang lain buat, karena gini. Orang lain itu kadang-kadang copy paste, akhirnya tidak sesuai dengan kita punya uraian tugas. Bener enggak? Iya, Ibu, betul, Ibu. Pas lihat, kenapa saya kerjakan ini? Ini kan bukan saya punya pekerjaan. Nah, loh gitu. Jadi nanti ya teman-teman, bisa tuh salah satunya nanti ya, Anda ambil isu kan. Kalau agenda 3 ini kita output pembelajaran kita adalah isu. Ya, isu-isu di tugas jabatan ya. Bisa itu salah satu isu yang kita ambil adalah belum terampilnya para PNS menyusun SKP. Nah, jadi nanti bisa ada kegiatan-kegiatan aktualisasinya teman-teman itu adalah menyusun sosialisasi atau workshop penyusunan SKP ya, sesuai peraturan terbaru ya, Permenpan nomor 6 itu ya, yang terbaru tuh. Nah, jadi nanti teman-teman ikut itu. Bisa ya? Nah, itu bisa dijadikan salah satu kegiatan kalian nanti. Karena banyak sekali, karena gini, bayangin satu kantor ya, satu puskesmas, satu orang yang bikin. Wah, itu sudah acak kadul isinya. Yang kendala nanti pada saat kalian naik pangkat.
wah ini SKP-nya tidak sesuai dengan uraian tugas, nanti ditolak lagi sama orang BKD gitu kan. Kenapa salah? Diperbaiki lagi, ya itu akhirnya bola-balik. Bisa ya? Jadi sekarang SKP-nya kita ada isinya berakhlak gitu ya. Jadi kita bekerja sesuai ekspektasi pimpinan. Kalau di puskesmas berarti sesuai ekspektasi dari kepala puskesmas, kapus. Bisa ya? Bisa Insya ya, Allah teman-teman bisa, ya. Ibu. Nah, jadi nanti itu bisa jadikan salah satu apa nih isu yang kalian angkat ya. Jadi seperti itu. Karena Ibu pas ngajar guru-guru, saya bilang siapa yang susun SKP-nya? Oh, disusun semua orang. Akhirnya apa? Terkendala semua naik pangkat. Karena apa? Pas dicek ternyata SKP-nya tidak sesuai dengan uraian tugasnya sesuai SK di jabatan itu. Bisa ya? Jadi nanti kalau kalian sebagai bidan itu ada di situ ya, ada uraian tugas bidan sesuai misalnya peraturan Kemenkes apa gitu ya, peraturan Menpan juga ada itu pasti. Permenpan tentang jabatan bidan itu pasti ada. Nah, kalian tinggal searching. Kemudian Anda tinggal lihat uraian tugasnya. Atau di kantor biasanya sudah ada uraian tugas per jabatan. Nah, tinggal Anda lihat. Ya, bisa ya. Jadi enggak usahlah suruh orang. Suruh orang kasih doi lagi. Betul enggak? Iya, Ibu. Kasih Mahal, berapa? Ibu. Mahal lagi kan? Mau kasih berapa? 50, 100 kah berapa? 200, Ibu. Walah, 200 mah itu sudah saya makan enak di Sugogi sana. Benar kan? Iya, Ibu. Iya. Coba ya, Ibu kasih lihat ya, Ibu pengen kasih lihat membangun kemandirian. Jadi salah satu cara kita membangun kemandirian ya, teman-teman, kita bisa membuat SKP sendirian. Coba tunggu ya, kalian bisa lihat ini file-file Ibu yang Ibu susun sendiri. Jadi tinggal Ibu minta formatnya gitu ya. Tunggu SKP. Di mana itu tempatnya Ibu taruh? SKP. Nah. Oke, tunggu. Jadi ya teman-teman, jadi ini tuh Ibu ini ya, Ibu buka dulu. Kelihatan kan di layar ini? Jadi ini ada file Ibu. Kelihatan di layar file ini? Kelihatan, Ibu, kelihatan. Oke. Jadi di sini Ibu itu punya SKP tahun dari 2016, 17, 18, 19. Ibu rapi gitu ya menyimpannya. Kemudian misalnya ini yang SKP untuk yang terbaru misalnya gitu ya. Ada tuh Ibu sudah buat semuanya. Jadi tinggal kita menyusunnya gitu ya. Menyusun rencana kerjanya gitu ya. Jadi kayak gini ini ya, kita bikin sudah formulir sasaran kinerjanya ya, kemudian bagaimana mengukurnya, bagaimana menilainya. Itu semua Ibu buat ya, Ibu buat semuanya. Jadi nanti teman-teman tinggal membuat file-filenya gitu ya, file-filenya dibuat sendiri. Ini semua nih ya. Jadi rapi misalnya untuk kalau sekarang kan masih pakai angka-angka kredit itu ya. Jadi ada misalnya ada penetapan PAK-nya dari tahun berapa. Ini tahu enggak Ibu buat sendiri semua ini ya. Ini masih Ibu buat sendiri semua. Jadi caranya bagaimana kita tahu? Ya itu tadi kita belajar. Gampang kok, enggak susah. Ya, enggak susah ini kita menyusunnya. Mudah gitu. Ya. Bisa ya, teman-teman? Bisa ya? Jadi Insya Allah bisa, Ibu. jadi nanti di manajemen ASN itu berkenaan dengan Anda mengelola karirmu sendiri. Ya. Jadi pokoknya semua dari Anda ibu-ibu bidan, salah satu tekniknya itu Ibu biasanya beli map yang model album foto. Ya, jadi nanti ya setelah selesai pembelajaran ini Anda beli map yang
modelnya album foto, ya. Kemudian SK, sekarang sudah ada SK CPNS, benar kan? Jadi SK CPNS itu masukan sudah di situ, sudah dilaminating kah? Kalau Ibu mau laminating, Sudah, Ibu. pokoknya SK CPNS laminating. Kemudian Ibu sudah copy. Nah, Ibu selalu copy 10-10 rangkap gitu ya. Karena besok-besok pas butuh, wah sudah, itu Ibu taruh di puskesmas. Jadi selalu Ibu taruh, Ibu punya file satu map itu di kantor. Ya, kopian-kopian gitu ya. Bukan ada yang disimpan di rumah, ada yang disimpan di kantor. Nah, itu kenapa Ibu buat seperti itu? Karena pada saat di kantor tiba-tiba diminta gitu, wah rumahku di Palu, bagaimana saya mau pergi sekarang lagi di Palasa, nah mungkin mau pergi ambil SK di sana kan gitu. Jadi semuanya Ibu buat seperti itu. Jadi ada yang disimpan soft-filenya di handphone. Ya, jadi di handphone itu ada grup yang isinya saya sendiri, semua file di situ. Nah, ada juga di email. Ibu taruh sudah di email semua. Itu untuk keperluan mendadak, tiba-tiba mau akreditasi. Terus kita lagi cuti misalnya, aduh bagaimana caranya ya? Kita bisa kirim filenya dalam bentuk soft file, ya kan? Nah, jadi itu sudah masuk lagi materi Smart ASN ya. Bagaimana kita mampu memanfaatkan ruang-ruang digital untuk menyimpan file-file kita. Boleh gitu ya? Jadi nanti pokoknya Anda harus rapi deh. Jadi mulai sekarang harus rapi. Karena pada saat kita mengurus naik pangkat, naik jabatan, itu kita sudah rapi. Tidak lagi baku-baku tanya, tunggu dulu di mana ya saya simpan itu, saya punya SK dulu yang terakhir perasaan saya taruh di perasaan sudah ini, itu kalau perasaan gitu. Tapi kalau kita sudah punya map khusus ya, ada map yang kita simpan di kantor khusus ya untuk file-file kita, file-file kita yang hard file ada yang kita simpan di rumah, kemudian ada yang kita simpan dalam bentuk soft file. Oke? Nah, itu sangat memudahkan nanti. Ibu alhamdulillah sekarang 4C. Ya. Kalian 3C, Ibu 4C gitu ya. Sekarang Ibu 4C. Jadi tinggal 2 pangkat Ibu selesai gitu. Maksudnya sudah istilah orang sudah jenderal gitu ya. Karena tinggal 2 pangkat, sudah pangkat terakhir 4E kan? Pangkat terakhir kita di PNS itu 4E. Sekarang Ibu 4C. Nah, sekarang lagi menyiapkan diri untuk menuju ke 4D. Nah, jadi Ibu naik pangkat 2 tahun. Ya, yang tertunda kenaikan pangkat pada saat Ibu sekolah. Kalau kita sekolah kan kita tidak bisa mengurus pangkat tuh, ya kan? Karena kita tugas belajar, izin belajar, jadi tidak mengurus kenaikan pangkat pada saat itu gitu. Karena kita kinerjanya nggak ada karena tugas belajar, ya. Maksudnya kinerja kita itu tidak tercantum di situ kinerjanya ya sekolah gitu. Jadi Ibu tidak mengurus kenaikan pangkat pada saat sekolah karena tugas belajar itu. Jadi tapi pada saat sudah selesai, sudah Ibu rutin gitu. 2 tahun naik jadi 4A. Misalnya Ibu 4A-nya 2017. Ya, 4D-nya 2019. 4C-nya 2021. Nah, harusnya tahun ini Ibu sudah harus mengurus ke 4D. Cuman ini agak bermasalah 4D-nya karena kita pengurusannya harus ke Jakarta, harus orasi. Wah, ribet sekali pokoknya harus ikut perkonsultasian, harus ikut menulis karya tulis ilmiah, kemudian diseminarkan, dibuat di jurnal, kemudian kita orasi ya di Jakarta. Jadi ribet sekali, harus ada formasi. Nggak bisa kita masuk ke jabatan itu kalau formasinya orang di sana masih ada. Jadi misalnya di tempatku formasinya 6 orang untuk Widya Suara Utama di 4D. Nah, sekarang kalau orangnya ada semua, kita nggak bisa naik gitu. Nggak bisa rutin seperti yang kita naik dari yang awal itu 22 tahun. Karena pada saat sudah masuk di jabatan terakhir, kita ada formasi di situ. Yang dibutuhkan 6 orang. Ya, sekarang yang duduk 6 orang, ya kita menunggu orangnya yang di situ pensiun baru kita bisa naik gitu. Ya, jadi seperti itu prosesnya ya di dalam karir. Nanti kalau teman-teman juga seperti itu. Nah, jadi seperti itu nanti Anda harus bersemangat
mengurus karirnya masing-masing. Nah, kalau di Smart ASN, di Smart ASN itu teman-teman ini nanti banyak belajar ya, banyak belajar tentang tadi kan sudah tuh ya kita di apa namanya di agenda ini Ibu selesaikan dulu deh di manajemen ASN. Jadi di manajemen ASN itu sudah ya Anda jelaskan kedudukannya, perannya, kemudian nanti ada sistem ini ya, sistem merit ASN itu ya. Nah, ini Ibu tidak jelaskan banyak lagi ini karena teman-teman sudah pelajari ini semua di emosi. Jadi di dalam manajemen ASN itu ada penyusunan penetapan kebutuhan ASN seperti Anda ya ikut tes itu memenuhi kebutuhan pengadaan pegawainya ya. Ada kita urus pangkat seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, pengembangan karir, ada pola karir, ada promosi. Jadi nanti besok-besok Anda mungkin akan dipromosikan menjadi kepala puskesmas misalnya ya, ada mutasi, ada penilaian kinerja, ya, ada gaji, sudah disebutkan tadi. Ada penghargaan juga, jadi nanti kalau kalian sudah misalnya 10 tahun, ada penghargaan, 20 tahun, ada penghargaan gitu ya. Kemudian bagaimana membangun disiplin, berhenti juga bisa gitu ya. Jadi banyak teman-teman ibu juga yang berhenti jadi PNS, ada istilahnya pensiun dini gitu. Jadi dia minta berhenti dari PNS sebelum usia pensiun. Kita dapatkan juga jaminan ya hari tua dan perlindungan. Ada perlindungan hukum yang bisa kita dapatkan juga. Nah, itu semua berkenaan dengan manajemen ASN. Kalau Smart ASN, teman-teman semua, di sini Smart ASN itu bagaimana teman-teman mampu nanti ya apa itu literasi digital, menjelaskan kerangka pemanfaatan kecakapan digital, memberikan contoh penerapan ya dalam pelaksanaan tugas dan juga menganalisis kasus. Nah, teman-teman semua, di sini siapa yang bisa jelaskan sedikit apa itu literasi digital? Adakah yang bisa menjelaskan apa itu literasi digital? Silakan. Sudah baca kan modulnya? Siapa yang mau cerita tentang apa sih sebenarnya yang disebut dengan literasi digital itu, Smart ASN? Abi, coba Abi deh. Abi ini perawat dia ini. Ya, Bu. Ya, coba apa sih yang dimaksud dengan yang sudah dibaca ya, yang sudah dibaca-baca di emosinya tentang Smart ASN. Literasi digital itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya mencoba untuk menjelaskan apa itu literasi digital. Literasi digital ini pengembangan SDM untuk ASN yang sebelumnya kita bisa kontak fisik, namun sekarang bisa melalui via online atau yang disebut daring untuk menjangkau seluruh wilayah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Siapa lagi yang bisa jelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan literasi digital itu? Masih ingatkah pelajarannya? Sutria, coba Sutria. Terima kasih. Jadi berdasarkan yang saya pelajari, literasi digital itu adalah pengetahuan atau kecakapan dalam memanfaatkan media digital, Ibu. Media digital. Jadi di dalamnya kita mempelajari bukan hanya tentang skill, tapi juga etik bermedia digital, kemudian keamanan dalam menggunakannya.
Oke. Contoh keamanan itu seperti apa ya? Kalau yang saya pahami, kalau untuk keamanan kan harus menjaga data pribadi dan juga orang lain, gitu. Oke, baik. Jadi nanti teman-teman bagaimana mampu memanfaatkan ya ruang-ruang digital yang ada untuk kita manfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi ya. Seperti contoh-contoh pemanfaatannya seperti apa? Kalau misalnya teman-teman di puskesmas, di rumah sakit, apa yang ruang-ruang digital yang sudah Anda manfaatkan ya dalam rangka mempercepat layanan, ya, mempermudah layanan dan sebagainya. Contohnya, Vivi. Penggunaan komputer, Ibu. Penggunaan komputer. Iya, kemudian laporan lewat online, Bu. Abi laporan online. Oke, Abi laporan online. Ya, Terus apa lagi? Menginputan kunjungan pasien, Bu. Menginput kunjungan pasien. Nah, itu kita input di sistem ya, aplikasi ya? Iya, Bu. Iya, aplikasi Piker, Ibu. Piker, Bu. Aplikasi Piker. Iya. Aplikasi Piker itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Aplikasi Piker itu, Ibu, aplikasi untuk BPJS. Jadi pasien yang datang menggunakan kartu, kita masukkan datanya, terus ada tensinya, pokoknya hasil pemeriksaannya dicatat di situ. Iya. Masukkan ke dalam aplikasi. Nah, jadi memudahkan misalnya orang-orang BPJS ya, itu berkaitan dengan uang ya, pembayaran ya. Dari jasa layanan. Pengklaiman, Ibu. Ya, klaim ini ya, kita mengklaim berapa dananya dan BPJS yang membayar ke kita gitu ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Nah, apalagi aplikasi-aplikasi yang sudah Anda manfaatkan di di tempat tugas kalian gitu. Piker sudah, apalagi? Adakah yang lain? Kalau bidan, Ibu, biasanya ada aplikasi EcoHort namanya, Ibu. EcoHort, ya. Seperti bagaimana EcoHort itu? Kalau EcoHort, Ibu, dia menginput data-data ibu hamil yang ada di wilayah kerja. Masukkan datanya semua, mulai dari hasil pemeriksaan pertamanya sampai dia trimester ketiga, Ibu. Oke, baik. Terus itu kan cuma di aplikasi ya. Jadi misalnya itu kan cuma di aplikasi. Tentu yang mengakses orang-orang tertentu saja misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa juga memanfaatkan media-media sosial yang Anda punya gitu. Jadi medsos kita bisa saja juga kita istilahnya personal branding namanya. Oh, melihat bagaimana misalnya bagaimana Bu Nyoman ini kerja. Oh, Bu Nyoman itu kerjanya misalnya menyusun EcoHort kayak gitu ya. Kemudian mungkin Anda bikin keren, bikin bikin dalam bentuk diagram pie gitu ya, kunjungan bidan atau sebagainya. Kemudian hasil outputnya itu Anda bisa publish ya pakai akun-akun kita ya, atau akun puskesmas atau akun dinas kesehatan ya. Minta tolong admin, saya mau ini dong puskesmas puskesmas Ampi Babo, mau saya lihatkan nih hasil outputnya ya yang sudah dalam bentuk diagram itu. Kemudian Anda publish. Itu semua bentuk dari penerapan nilai akuntabel. Ya kan? Oh, jadi masyarakat tahu. Oh, iya ya, Bu dan ini sudah melayani berapa, oh kunjungannya sudah begini. Ya, kemudian memperlihatkan adanya peningkatan misalnya. Ya, ada peningkatan kunjungan misalnya dari tahun kemarin. Jadi Anda bisa itu bermedsos dengan cerdas itu. Cakap digital itu kan begitu. Jadi nanti cakap digital bukan Anda punya persoalan pribadi yang kasih masuk sama di situ ya, yang akhirnya orang baku tersinggung kiri kanan, kayaknya saya yang dia singgung. Kayaknya tidak, pasti saya memang itu sudah. Jadi barang jadi berkelahi mending enggak usah tinggalkan. Kalian istilahnya gini, akun-akun medsos itu jadikan ajang-ajang hal positif ya, kegiatan-kegiatan kita itu kecakapan digital tadi ya.
Jadi Anda cakap dalam berdigital itu tidak mempublish kayak tadi data-data pribadi segala macam. Itu takutnya nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang nakal ya, orang-orang yang yang bisa menciderai kita, mencelakai kita. Jadi jadikan akun-akun sosial media itu sebagai ajang untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan tugas jabatan kita. Bisa ya. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya rendahnya kunjungan Bu Bidan misalnya ya, rendahnya kunjungan ibu hamil ke bidan itu apa namanya kalau di pos apa dia namanya? Kalau kita di puskesmas itu, mereka langsung ke puskesmas atau bidan desa? Ke Bidan desa puskesmas atau dulu, Ibu. posyandu biasanya, Bu, ke posyandu. pemeriksaannya. Pemeriksaannya ke posyandu. Oke, jadi misalnya rendahnya kunjungan ibu hamil di posyandu, misalnya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya meningkatkan kunjungan mereka, misalnya, ya? Wah, saya mau bikin home visit deh, gitu. Jadi posyandu saya mau buat posyandu mobile. Ada posyandu yang tetap, ada orang berkunjung, tapi ada juga posyandunya yang mobile, moving posyandu misalnya. Ya, jadi posyandunya ada posyandu berjalan gitu. Jadi timnya yang turun ke rumah-rumah yang ada ibu hamilnya misalnya. Dibuatlah, dijadwalkan seminggu berapa kali kayak gitu. Ya. Bukan di jadwal posyandu. Jadi posyandu misalnya 1 minggu 2 kali itu kan. Nah, sekarang saya bikin juga 2 kali, ada namanya moving posyandu misal nih. Itu semua cara-cara kita nanti menyelesaikan isu ya kan. Kan kita agenda 3 nanti menganalisis isu ya, isu di tugas jabatan kita. Apa sih yang kurang dari jabatan kita? Kurang ini, banyak banyak orang hamil yang bengkak-bengkak, preeklamsia dan sebagainya misalnya. Itu apa penyebabnya gitu. Kita mau edukasi dia cara makannya, kurangi garamnya, ininya, itunya gitu. Nah, bagaimana kita mau edukasi kalau mereka misalnya tidak datang gitu. Wah, kita bikinlah edukasi, bikin grup misalnya ya, grup ibu hamil. Ya, grup ibu hamil kita masukkan ke dalam grup, walaupun dia sudah melahirkan, kita tetap edukasi bagaimana lagi cara memberikan ASI eksklusif ya, mau pakai model apa itu kanguru itu gitu ya, mau lahir gitu ya, kemudian mau dikasih tambahan makanan pendamping ASI kayak gitu-gitu ya. Kita berikan edukasi karena kita berada pada isu nasional yaitu isu stunting. Benar kan? Nah, jadi nanti Anda cakap secara digitalnya itu seperti itu. Karena kalau di kampung-kampung itu rata-rata ibu-ibu hamil sudah punya WA. Iya kan, daripada jelas itu WA dia mau pakai apa, mending Anda bikin namanya grup woman care misalnya. Dulu ada tuh yang di Luwuk mereka bikin namanya woman care. Grupnya Women Care itu keren sekali ya, itu bimbingan ibu itu yang ada di Luwuk. Jadi dia bikin program Women Care. Jadi di dalam grup WA, jadi kita memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang ada. Karena ternyata orang-orang di desa-desa rata-rata sudah punya WA. Ya, betul enggak? Jadi walaupun HP-nya HP yang Android yang murah, tapi WhatsApp-nya bisa ada di dalam. Ya, nah jadi dia bikinlah aktualisasi woman care gitu ya. Jadi dia di dalam woman care itu di dalam grup itu dia punya teman dokter gigi. Minta tolong dia masuk ke dalam grup untuk memberikan edukasi gitu ya. Kemudian ada dokter kandungan ya, dia kerjasama memberikan edukasi di grup itu gitu. Ada juga yang tidak masuk di grup tapi dia minta bahannya untuk dari dokter kandungan, dari dokter gigi gitu ya. Jadi karena ibu-ibu hamil itu rentan juga masalah giginya ternyata ya, berkaitan dengan kehamilannya itu, masukkan semua gitu ya. Kemudian ada program donor darah gitu ya. Jadi perempuan-perempuan itu
dia bikinkan kartu donor darah, ya perempuan-perempuan bukan juga yang hamil aja, jadi perempuan-perempuan yang dimasukkan itu betul-betul perempuan yang dari usia remaja sampai dewasa itu dimasukkan ke dalam. Jadi ada yang dilakukan pemeriksaan apa itu pasmir itu gratis. Wah, kerjasama sama BPJS, dia bisa menerapkan nilai kolaboratif. Dia punya teman di sana, dia berdayakanlah semua teman-temannya itu untuk melakukan namanya woman care itu. Jadi kegiatannya itu asik sekali. Jadi ada woman care itu yang rutinitas donor darah, ya. Ada pemeriksaan pap smear gratis. Kemudian nanti yang gratis ini tahu enggak, dari BPJS itu dia dapatkan gratis snack. Jadi orang datang kemudian dilakukan pemeriksaan gratis, orang yang pulang dapat snack, dia dapat itu kerjasamanya dengan BPJS, dari BPJS-nya menyiapkan snacknya, seperti itu. Wah, saya bilang keren sekali apa yang kamu bikin ini. Ya itu tadi, jadi dia isunya itu rendahnya ya pengetahuan perempuan berkenaan dengan kesehatan. Jadi dilatih semua ya remaja-remaja ya yang dewasa dilatih untuk melakukan donor darah dan UTD donor darah itu ya ada mereka diundang. Jadi dari PMI-nya begitu ya, itu diundang ke tempat kerjanya dan dilakukan donor darah, dan wanita-wanita yang datang diperiksa jadi sekalian pemeriksaan kesehatan, yang sehat bisa langsung donor darah dan punya kartu donor darah. Wah, keren sekali gitu. Ya, jadi ada nilai-nilai bela negaranya juga kan, mendonorkan darah kan salah satu bentuk rela berkorban ya, untuk membantu orang lain. Jadi nanti ya teman-teman, silakan nanti Anda menganalisa isu-isu permasalahan di tugas jabatan Anda. Penyelesaiannya bisa ala manajemen ASN, bisa penyelesaiannya ala Smart ASN. Bisa? Bisa dipaham? Paham, Ibu. Ya. Paham. Ya, nanti di penugasan, Anda sudah buka di Kolabjar penugasannya? Sudah? Sudah, Bu. Apa saja? Ibu lupa apa saja yang Ibu sudah tulis di situ penugasannya apa saja? Coba dibacakan. Tugas pertama apa? Ada tugas individu, ada tugas kelompok ya. Nah, kalau yang individu sudah adakah di situ? Sudah, Ibu. Sudah. Apa tugas pertamanya, Kartika? Setiap peserta menganalisis isu-isu di tugas jabatan sekarang dan merumuskan gagasan pemecahannya. Oke, baik. Jadi nanti Anda analisis isu di tugas jabatan itu menggunakan tools yang sudah dipelajari di agenda 1. Agenda 1 kan kalian kemarin kan menganalisa isu juga tuh. Ya kan? Benar enggak? Nah, pakai apa semua di situ di agenda 1? Fisbon, Bu. APKL, USG, dan Fisbon. Ya. Yang mengajar agenda 1 kemarin siapa ya? Ibu Stince. Ibu Stince. Nah, jadi nanti teman-teman ya, Anda menganalisis isu-isu di tugas jabatanmu sekarang menggunakan tools yang sudah diajarkan oleh Bu Stince. Ya. Nah, tapi jadi saya sebagai bidan nih, apa isu-isu yang saya temui, yang saya harus selesaikan di tugas jabatan saya sebagai bidan, sebagai perawat, sebagai asisten apoteker yang kerja di perhubungan, ya seperti itu. Bagaimana apa yang isunya? Jadi isunya sebanyak-banyaknya deh di tugas jabatanmu, ya. Masuk APKL, nanti Anda saring, kemudian masuk lagi di USG Anda saring, kemudian isu utama Anda masukkan ke Fisbon, ya, dicari tahu penyebabnya, kemudian dari penyebabnya Anda rumuskan gagasan pemecahannya. Sudah muncul kegiatan-kegiatannya, ya. Ini usahakan ini sudah mau dibawa ke
sudah mau dibawa jadi bahan untuk rancangan aktualisasi. Oke? Ya, jadi ini usahakan ini sudah masuk untuk rancangan aktualisasi. Nah, supaya nanti pada saat Anda merancang sudah aman. Ya, sudah ada isu prioritasnya, kemudian sudah ada apa nih gagasan pemecahan masalahnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Bila perlu sudah masuk tahapan-tahapannya juga setiap kegiatannya. Wah, itu keren lagi. Ya, bisa ya? Nah, itu Anda buatnya dalam bentuk PowerPoint. Ya, dalam bentuk PPT, PowerPoint. Supaya nanti hari Senin kita tinggal presentasi. Ya, 10 orang nanti mempresentasikan sudah ya hasil dari analisa isunya. Nah, kemudian Anda tentukan ya kegiatan-kegiatan isu itu masuk isu manajemen ASN atau Smart ASN. Oke? Bisa ya? Jadi isu yang saya angkat ini berkaitan dengan manajemen ASN atau Smart ASN. Anda tentukan di situ. Bisa? Bisa, Vivi? Bisa, Abi? Bisa Ibu, bisa Ibu. Oke. Ya. Sekarang, kalau yang tugas berikutnya apa? Tugas kelompoknya? Tugas ada berapa Ibu kasih? 3 ya? 3, Bu. 3. Oke, tugas kedua apa? Kalau tugas kedua, Ibu, setiap kelompok menganalisis kasus implementasi manajemen ASN dan Smart ASN yang terjadi dalam waktu 3 bulan terakhir. Itu juga dikumpul dalam bentuk PowerPoint. Ya, oke. Jadi nanti silakan Anda ada kasus-kasus ya, kasus-kasus yang berkenaan dengan manajemen ASN, usahakan kasus terbaru yang 3 bulan terakhir gitu ya. Kasusnya boleh kasus nasional, juga boleh kasus di lingkup instansi ya, silakan. Kemudian Smart ASN juga kasusnya, bagaimana itu Smart ASN kasusnya, kemudian Anda analisis bagaimana penerapan Smart ASN di situ ya. Itu juga cari yang 3 bulan terakhir gitu ya, bagaimana sutbinya seharusnya seperti apa tuh sehingga kasus itu tidak terjadi. Bisa ya? Nah, itu nanti dikumpulkan, nanti kita presentasi juga tugas kelompok itu di hari Senin. Kita ketemu lah ya hari Senin ya tanggal 20. Oke. Terus kegiatan tugas terakhir berarti learning journal ya? Learning journal dalam bentuk video. Ya, Ibu, dalam bentuk video. Jadi ini bentuk penerapan dari Smart ASN ini, benar kan? Jadi nanti kalian bikin videonya. Biasanya kalau kalian mau bikin video pakai aplikasi apa? Capcut sama TikTok, Bu. Capcut, TikTok, apalagi biasanya yang kalian pakai untuk bikin video nanti? Canva? Ada yang bisa pakai Canva? Siapa yang bisa pakai Canva? Masih belajar kalau Canva, Bu. Sekarang tugas kalian bikin itu video learning journal, coba pakai Canva. Ya, Anda coba pakai Canva nanti. Jadi tampilkan wajahmu nanti di dalam video itu. Jadi Anda berbicara, ya tampilkan wajahmu di situ. Coba ya kita belajar ya. Jadi ini kan Smart ASN ini, Anda cakap digital, Anda mampu belajar gitu ya. Belajar ya, coba pakai Canva ya. Ada Abi yang sudah pernah pakai itu. Ya toh Abi? Masih belajar, Bu. Oh iya, masih belajar. Nggak apa-apa proses belajar. Siapa kalau Pak Febrian sudah pernah pakai ini bikin video Canva? Ya, belum Ibu. Belum. Jadi nanti Anda cari di YouTube itu ya. Tutorial menggunakan Canva. Kemudian Anda belajar. Ini kan hari apa ini? Jumat. Jumat sebentar selesai. Ini kan jam 9 sudah selesai. Hari Jumat ini Anda sudah langsung belajar. Kemudian Sabtu, Minggu lumayan lah 3 hari Anda kerjakan semua tugasnya. Jadi hari Minggu jam 12 malam paling terakhir Anda kumpulkan semua tugas. Jadi hari Senin tidak ada lagi yang kumpul tugas hari Senin pagi ya, karena kita hari Senin pagi sudah mau mempresentasikan tugas-tugas. Boleh?
Boleh? Boleh, Bu. Insya Allah, Bu. Aman kalau gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman, berkenaan dengan tugas? Saya, Ibu. Iya, silakan Vivi. Ibu, ini kan tugas pertama untuk tugas individu setiap peserta analisis isu di tugas jabatan sekarang dan rumuskan gagasan pemecahannya. Ibu bilang di sini juga tadi kita tentukan dari gagasan pemecahannya itu atau isunya itu termasuk manajemen atau smart ASN. Iya. Berarti kita satu saja Ibu. Kalau di tugas kelompok kan 2 Ibu ya. Iya. Manajemen ASN dan smart ASN. Berarti yang pertama tadi pilih salah satu. Iya, pilih salah satu gitu ya. Iya. Nah, jadi isunya misalnya isu-isu misalnya di situ kan, misalnya di situ isu rendahnya misalnya ya, rendahnya kemampuan perawat di dalam apa gitu ya, kemampuan perawat dalam menggunakan APD misalnya. Nah, ya rendahnya kemampuan perawat menggunakan APD itu masuk isu manajemen ASN atau smart ASN? Di Manajemen kayaknya. manajemen ASN Ibu. Manajemen ASN. Karena manajemen ASN itu kan peranmu kan membuat perencanaan, melakukan pengawasan. Dalam pelaksanaannya dia tidak terampil. Ya kan? Dia kan dia merencanakan tugas, kemudian melaksanakan kok dia enggak kerjakan gitu. Berarti masuk isu manajemen ASN. Kemudian misalnya lagi di situ rendahnya kemampuan bidan di dalam mengisi aplikasi Piker misalnya. Misal ini, berarti masuk apa di situ? Isu smart ASN. Isu smart ASN. Jadi nanti kegiatan-kegiatannya melakukan workshop ya, misalnya itu untuk ininya workshop edukasi penggunaan aplikasi kayak gitu-gitu deh ya. Atau misalnya gini, belum tertata rapinya misalnya ya, file atau soft file di dalam belum tertata rapinya file elektronik misalnya. Wah, sudah berarti ini isunya smart ASN. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kecakapan digital kita menyelesaikan isu tersebut. Jadi isu yang diangkat itu ada isu smart ASN, ada isu manajemen ASN. Nanti tinggal Anda lihat yang mana Anda ambil di situ ya. Kemudian nanti di kegiatan-kegiatannya itu nanti kegiatan-kegiatan itu apakah kegiatan itu berkenaan dengan smart ASN atau manajemen ASN. Oke? Bisa? Oke. Bisa Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Aman? Ini kalian sebelum masuk CPNS ini ya jadi tenaga honorer ya? Ada yang jadi tenaga honorer? Ada Ibu. Kalau PTT Bu. Ada Ibu. Apa PTT? Apa kepanjangannya PTT? Pegawai tidak tetap Ibu. Pegawai tidak tetap daerah gitu ya? Iya. Itu penggajiannya kayak gimana itu? Kayak kontrak juga ya? Iya Ibu, kontrak juga. Kirim SPMT terus Ibu. Gitu. Jadi itu sebagai PPT ada yang 5 tahun? Saya 6 tahun Ibu. 6 tahun. 6 tahun alhamdulillah bisa ini ya, sudah masuk CPNS. Ada yang lebih dari 6 tahun? Saya 8 tahun, Bu. Ririn 8 tahun. Sabar sekali Kak Ririn ya. Tapi alhamdulillah ya sudah bisa masuk sekarang ya Ririn ya. Tantu ini setiap tahun kalau ada penerimaan ikut tes terus nggak Ririn? Ikut Bu. Ikut terus ya. Bagus nih Ririn. Tidak patah semangat dia ya. Alhamdulillah ini bisa diterima. Ada yang di atas 8 tahun? Nggak ada, paling lama Ririn ya. Oke. Ada yang tidak pernah jadi tenaga honorer atau tenaga kontrak gitu? Ada yang tidak pernah? Siapa yang? Sutria tidak pernah?
Eh, kalau Saya pernah Ibu, tapi tidak lama Ibu. Soalnya sebelumnya kan pindah-pindah Ibu. pindah-pindah, oke. Iya, dari bank pernah juga Ibu. Pernah kerja di bank. Ini Vivi Iya. bidan, tapi kerja di bank gitu. Salah jalur dia ini. Iya Ibu. Pokoknya berupaya untuk bisa kerja ya, menghasilkan uang gitu ya. Terus siapa yang sudah menikah? Saya Ibu. Saya, Vivi Bu. sudah. Saya, Bu. Roman sudah. Saya, Bu. Sudah. Ririn juga sudah. Kartika sudah. Belum, Bu. Belum. Nilo sudah. Sudah, Ibu. Sudah. Abi sudah. Bu, Belum. sudah Bu, sudah. Sudah. Berapa anakmu? Sudah 5 kah? 1 Bu. Oh 1, kita kira soal 5 anak ini. Kok model dapat lihat dari layarnya seperti punya anak 5 sudah. Kayak berat sekali beban hidup dapat lihat di layar. Lambat nikah Bu. Oh, lambat dapat jodoh Bu. nikah. Lambat dapat jodoh. Alhamdulillah sudah punya anak ya. Kalau Febrian sudah? Belum Ibu. Belum. Cari jodoh. Di ruangan ini ada yang belum dapat jodoh juga kan? Arinatul. Sudah, Ibu. Oke, sudah. Siti, Melisa? Sudah juga Ibu. Ya. Berarti yang belum cuma Febrian dengan Kartika ini. Sutria? Belum Ibu, belum. Belum. Ada 3 orang ini yang belum ini ya. Cepatlah cari jodoh. Kalau yang laki-laki ini so boleh borok di PSK ini jadikan uang panai ini. Ini kayaknya sudah calon nih. Jangan lupa ya undang temanmu yang satu grup ini ya. Ini teman yang satu grup ini yang duluan Ngoni ingat ini untuk Anda dapat undangan ini. Ini kan di Parigi paling jauh Palasa kayaknya ya. Paling jauh Palasa ya. Mautong, Ibu. Mautong Ibu. Perbatasan. Kalau Palasa sama Mautong lebih jauh lagi Mautong ya. Iya, Ibu. 3 jam dari Palasa lagi, Bu. 3 jam dari Palasa. Wah. Iya, kalau Ibu sih sudah Ibu jalan sampai ke sana sih, cuman Ibu tidak hafal ininya tempat-tempatnya. Baik, jadi nanti ya teman-teman, silakan kerjakan tugasnya ya. Jadi Jadi gini caranya. Kalau misalnya tugas individu sudah selesai, langsung upload saja. Tidak usah menunggu di hari Minggu ya. Jadi kalau misalnya tugas hari ini, hari Jumat sudah selesai, ya sudah langsung upload. Tugas hari Sabtu misalnya sudah selesai, ya sudah langsung upload saja. Ya. Jadi paling lambat Ibu tunggu tugasnya itu ya hari Minggu sebelum berganti hari Senin gitu. Ya. Jadi paling lambat itu ya, sebelum jam 12 malam itu sudah terupload. Jadi di hari Senin itu tidak ada lagi yang mengupload tugas. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Ya, tunggu Ibu minum dulu deh. Nah, kalau penugasannya sudah clear semua, jadi teman-teman tinggal membuat penugasannya ya. Nanti kalau misalnya ada kendala ya, Anda boleh hubungi Ibu ya. Ini misalnya ada kendala. Terus ini kalau mengupload video, linknya saja. Anda bikin linknya ya. Anda bikin link videonya, linknya saja yang diupload. Karena nanti biasanya dia tidak mau terkirim kalau ininya ya. Tidak mau masuk di dalam Collabjar-nya. Terus Ibu ada kirim Ibu PIG. Ini gara-gara ada Smart ASN ini. Jadi Ngoni semua mesti follow Pak Ibu ya. Ririn langsung senyum lebar. Siapa yang tidak punya IG di sini? Coba angkat tangan. Ini pokoknya kalau anak muda sekarang rata-rata punya IG semua. Jadi mesti follow Pak Ibu semua 10 orang. Wah, ini. Iya, Jadi, Bu. Oke, nanti kalian boleh lihat foto-foto kegiatan Ibu ya, keseharian Ibu seperti apa. Itu jadi Ingin bertanya, ya, untuk boleh. pembuatan videonya harus maksudnya kelihatan satu badan atau bisa setengah, Ibu? Setengah badan Soalnya ada saja. hamil. Oh, lagi hamil Nyoman.
Pak Janur ini sudah berapa bulan ini Udah hamilnya nih? 36 minggu, Bu. 36 Sudah minggu. dekat hapsirannya, Bu. Oh, ya usah bilang 36 minggu, setengah mati Oh, aku iya, mau bagi iya. berapa bulan itu. Berapa bulan? Sudah mau 9 bulan, Bu, tinggal Mau 9 tunggu. bulan. Ini jangan-jangan pas kita mau mau aktualisasi lahiran dia ini. Janur nih. Mudah-mudahan sebelum aktualisasi, Bu. Mudah-mudahan sebelum klasikal ya. Iya. Mudah-mudahan tahu enggak itu waktu yang di Morowali kemarin yang Ibu punya bimbingan itu ya. Dia pas mau seminar terakhir ini, sudah mau seminar terakhir ini, itu dia besoknya mau seminar, malamnya itu dia brojol gitu. Ya ampun, malam brojol. Jadi akhirnya itu dia seminarnya di rumah sakit. Jadi pengujinya yang ke rumah sakit gitu ya. Jadi seminarnya akhirnya di rumah sakit. Jadi penguji, mentor sama coachnya ke rumah sakit. Ada juga yang yang di Morowali itu bimbingan ibu yang hari ini dia melahirkan, besok dia seminar. Wah, itu pokoknya udah habis dijahit, coba duduknya ndak bisa lurus, pokoknya sambil menahan sakit itu coba. Ya ampun, betul-betul ya perjuangan. Jadi saya bilang nanti anaknya kasih nama Latsar gitu ya. Nama Latsar gitu atau Laskar kalau yang laki-laki kasih nama Laskar gitu ya. Pejuang gitu ya, atau nama pejuang gitu ya. Jadi betul-betul ini emaknya berjuang untuk bisa berkarir di PNS, juga menjalani kodrat sebagai seorang ibu kayak gitu ya. Ada juga yang orang Kaili bilang bantahan. Itu apa itu kalau di ilmu kebidanan Anda itu bantahan itu apa itu? Siapa yang bisa jelaskan ke Ibu? Kalau orang Kaili bilang kena bantahan gitu. Apa itu ya? Kondisi apa itu? Kondisi drop ibu yang baru habis melahirkan itu? Kalau yang saya tahu Ibu, kalau bantahan itu infeksi pada masa nifas Ibu biasanya. Bantahan itu infeksi ya, ada infeksi di kandungan gitu ya, sehingga orangnya demam gitu ya sudah. Jadi ada juga itu juga Morowali juga waktu itu ya, Morowali juga waktu itu. Tapi dia waktu itu pelajaran distance learning, jadi dia yang tidak ada klasikal gitu ya. Itu dia tahu enggak, seminar itu dia baru habis melahirkan 2 hari kalau enggak salah, habis melahirkan 2 atau 3 hari gitu. Jadi dia seminar enggak bisa buka mata. Dia enggak bisa buka mata karena itu katanya kena bantahan itu, saya nggak ngerti bantahan, pokoknya berarti ada infeksi kayak itu. Jadi dia seminar itu dia enggak lihat layar, dia cuma merem begini dan mempresentasikan itu. Saya bilang luar biasa nih perjuangannya. Jadi dia tutup mata aja kayak gini. Jadi Ibu penguji yang saya mau sampaikan, dia enggak bisa buka matanya. Kalau buka matanya dia pusing gitu, langsung katanya terputarlah dunia ini katanya. Seperti itu. Jadi nanti ya teman-teman, betul-betul jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, minum vitamin gitu ya, jangan sampai kita sakit gitu, berusaha untuk tidak sakit pada saat nanti misalnya Anda klasikal ya, klasikal ya. Kalaupun sakit ya sudahlah, kita akan bawa Anda, kan ada tim medisnya juga, ada tim kesehatan, tapi berusaha untuk kita tetap sehat. Yang lahiran juga Ibu ingat itu, jadi yang presentasi bayangin dia mau duduk setengah mati, mau berdiri itu, aduh ya baru anak pertama lagi. Kalau Nyoman bukan anak pertama ya, Janur? Anak kedua, Ibu. Anak kedua. Ini yang kemarin Morowali barusan tahun kemarin. Itu anak pertama itu ya, yang sudah pucat pasi itu ya, maksudnya mungkin dia enggak ada tidur, kasihan. Besoknya mau presentasi, laporan baru, ya pokoknya sudahlah kayak gitu. Jadi nanti gini, caranya ya nanti ya, caranya Anda pada saat ini tips-tipsnya pada saat Anda nanti menyusun rancangan atau hasil. Jadi misalnya selesai sudah Anda bikin rancangan seminar gitu misalnya ya. Kemudian Anda kerjakan kegiatan pertama. Itu langsung buat dia punya masukan, langsung ketik, masukkan di bab berapa itu, bab 3 jadinya ya. Jadi langsung diketik rapi. Nah, jangan menunggu di belakang. Pokoknya asal selesai saya konsultasi mentor misalnya ya, langsung saya fotonya mentor, ininya saya langsung konsultasi dilaksanakan pada hari dengan hasil bla bla, langsung ketik memang di komputernya.
Jadi nanti tidak keteteran pada saat nanti Anda masuk klasikal. Itu tips-tipsnya ya. Jadi nanti seperti itu. Jangan karena kita misalnya banyak kegiatan ya di apa ini di puskesmas di tempat kita kerja, maka kita akhirnya sudah terlena dengan pekerjaan kita, itu lupa. Nah, itu yang bikin ini. Takutnya pada saat di ujung-ujung ya kondisinya tidak fit atau apa gitu ya, tapi kita sudah ready. Oke? Ya itu tips-tips dari Ibu deh untuk nanti Anda memasuki apa nih agenda 4. Tapi sekarang kita fokus agenda 3. Tugas ada 3. Setelah selesai kegiatan ini langsung dikerjakan berkelompok ya, silakan bagaimana caranya Anda diskusi ya dalam kelompok. Kelompok sudah Ibu bagi ya 5 orang, ada 2 kelompok. Ada yang mau ditanyakan lagi? Abi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bu. Iya. Untuk jurnal learning yang video, Ibu, berarti kita upload di YouTube dulu, kemudian linknya yang di-share ke... Iya, di Kolabjar supaya Ibu bisa buka ya. Oke. Berarti ini semua bikin akun YouTube ini ya. Nanti Bu Bidan kan bisa edukasi tuh pakai link YouTube-nya ya. Oke deh. Iya gitu ya teman-teman. Masih adakah yang mau ditanyakan? Aman dunia? Aman ya? Febi Insyaallah aman, Ibu. Bagaimana Febrian? Perhubungan Palu Parigi aman kebun kopi? Siap, aman Ibu. Masih buka tutupkah jalan? Oh ya, sekarang masih. Sekarang masih. Buka jam berapa? Jam 8. Bagaimana orang perhubungan jam 8? Itu kalau orang perhubungan kalau ditanya mesti jelas, akurat DP ini. Oh, kecuali yang saya tanya tadi. Abi tadi saya tanya bagaimana buka tutup. Aduh jam 8 kayaknya Bu. Enggak apa-apa, dia perawat masalahnya. Jam 8 dia paling cuma dia. Kalau jadi berarti siang buka. Siang buka sampai jam 1. Oh, siang buka sampai jam 4. Oh, tutupnya jam 8 sampai jam 12 gitu ya, Pak Febrian. Jam 11 siang. Sampai jam 1 buka. Oh, jam 1 buka. Oke, tutup lagi. Jam 5 ya. Jam 5. Oke deh. Oke deh, terima kasih informasinya Pak Febrian ya. Oke, jadi teman-teman silakan ya semangat semua mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu tutup sesi ini. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Aman? Aman ya? Aman Ibu. Aman. Oke. Jangan lupa follow me gitu ya. Pokoknya kita sampai followers itu belum sampai 1K itu. Aduh, saya bilang kapan mau 1K ini ya? Tunggu nih, nanti ada 6 ini, ada 46, 10 orang lumayan nih, mau tambah 10 orang. Aduh, ini gara-gara Smart ASN kita punya IG juga ini. Oke deh, terima kasih ya teman-teman semua atas kerjasamanya pagi hari ini. Semangat semuanya, sehat selalu. Ibu tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Oke, baik. Mohon izin ya, Ibu leave room duluan ya. Iya, Bu. Ibu.
Bapak Ibu yang di kelompok 3, Ibu Dokter. Bu Dokter sudah selesai ya penyampaian materi? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Saya temani tadi. Oke lah kalau begitu baik. Recordingnya dimatikan dulu Pak Febrian Parkel.